Pernah nggak sih malam-malam sebelum tidur, kalian iseng hitung? Coba kalau aku punya modal 1 miliar, sehari bisa dapat berapa ya? Rasanya fantastis. Tapi, realitasnya dompet kita cuma teriak 1 juta. Dan kita lihat anak muda sukses yang modalnya sudah tebal. Lalu kita mikir, oke, aku ikutin deh gaya investasinya, pasti cuan. Pertanyaan yang paling sering masuk ke direct message kami di Mau Cuan Dong adalah ini. Modal 1 juta rupiah, ikut gaya Timothy Ronald, kira-kira setahun jadi berapa ya? Jawabannya adalah, kemungkinan besar dompet Anda tidak akan cuan. Dompet Anda malah kena prank, dan modal 1 juta rupiah itu akan hilang cepat sekali. Video ini bukan untuk mendiskreditkan siapapun. Ini adalah simulasi jujur, yang harus didengar setiap orang awam yang ingin masuk ke dunia investasi. Kita akan bedah 3 alasan fundamental kenapa modal 1 juta tidak bisa mengcopy paste kesuksesan para sultan dan kenapa fokus kita harusnya diubah total. Mari kita dalami. Poin pertama, perangkap logika sultan dan keterbatasan kendaraan investasi. Saat kita melihat seorang investor besar sukses, kita hanya melihat persentase keuntungannya. Misal, mereka bilang, saya dapat 5% bulan ini. Lalu kita berpikir, keren, aku juga mau 5%. Disinilah jebakannya. Kita harus membedakan antara kendaraan dan tujuan finansial. Bayangkan begini, seorang investor besar dengan modal 100 miliar rupiah itu ibaratnya mengendarai mobil Formula 1. Tujuan mereka mungkin hanya perlu naik 5% dalam sebulan, karena 5% dari 100 miliar rupiah itu sudah 5 miliar rupiah. Angka yang lebih dari cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Untuk mencapai 5% itu, mereka bisa bermain di instrumen yang relatif aman, liquid, dan teruji. Sedangkan kita, dengan modal 1 juta rupiah, ibaratnya hanya punya sepeda motor Vespa. Untuk mencapai angka 5 juta rupiah per bulan, kita harus mendapatkan kenaikan 500% per bulan. Kita terpaksa masuk ke instrumen investasi yang sangat-sangat berisiko, seperti trading altcoin yang baru rilis, future trading dengan leverage tinggi, atau saham gorengan yang pergerakannya tidak logis. Kenapa? Karena 5% dari 1 juta rupiah itu hanya 50.000. Ini tidak terasa cuan. Jadi, kita memaksa diri mencari return 100% atau bahkan 1000%, yang secara statistik, peluangnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Para sultan mencari persentase realistis, sedangkan kita mencari pengganda modal yang fantastis. Itu adalah perbedaan fatal antara realitas dan harapan. Poin kedua, matematika keras dari skalabilitas modal dan risiko imbal hasil. Mari kita buat simulasi matematisnya, dan ini harus jujur. Untuk bisa cepat kaya, kita harus mencapai return yang eksponensial. Misal, target kita adalah melipat gandakan 1 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah dalam 1 tahun. Itu artinya, modal kita harus tumbuh sebesar 900% dalam 12 bulan. Secara kasar, kita membutuhkan return rata-rata bulanan sekitar 21,5%. Angka 21,5% per bulan itu adalah angka yang sangat agresif. Bahkan hedge fund kelas dunia yang mengelola triliunan rupiah pun sangat jarang bisa mencetak angka return bulanan sebesar itu secara konsisten. Ketika Anda memulai dengan modal besar, katakanlah 1 miliar rupiah, Anda hanya perlu 1% return per bulan untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Semakin besar modal dasar, semakin kecil persentase risiko yang dibutuhkan untuk mencapai angka nominal yang sama. Inilah kuncinya. Investor besar berfokus pada preservasi modal dan konsistensi imbal hasil. Investor kecil yang tergiur dengan cepat kaya berfokus pada perburuan persentase fantastis, yang secara langsung berarti Anda menempatkan modal Anda di zona risiko 99% kerugian. Poin ketiga, modal emosional jauh lebih berharga daripada modal uang. Satu hal yang tidak pernah dibicarakan para influencer sukses adalah kerugian yang mereka alami. Bukan kerugian yang kecil, tapi kerugian yang sangat besar. Seorang trader atau investor dengan modal besar bisa saja mengalami drawdown sebesar 30% dari portofolio mereka, namun mereka masih memiliki sisa modal yang sangat besar. Mereka memiliki modal emosional untuk tetap tenang, menunggu pasar berbalik, atau bahkan menambah posisi karena yakin strateginya benar. Bayangkan kita dengan 1 juta rupiah. Ketika modal kita turun 30%, kita langsung panik karena sisa uang kita tinggal 700.000.
Ketika turun 50%, sisa 500.000. Dan inilah hukum fisika finansial yang kejam. Untuk mengembalikan 500.000 ke posisi 1 juta, Anda tidak perlu 50% return. Anda butuh 100% return. Di fase inilah, mayoritas orang awam yang bermodal kecil akan dompet kena prank. Mereka akan cut loss karena panik, lalu mereka berhenti belajar dan menyimpulkan bahwa investasi itu judi. Padahal, yang salah bukan investasinya, tapi resiko yang dipaksakan pada modal yang kecil. Poin keempat, strategi paling cerdas untuk modal 1 juta. Lalu, apa yang harus dilakukan dengan 1 juta ini? Jawabannya, jangan coba-coba mengcopy paste strategi F1 ke Vespa Anda. Modal 1 juta tidak seharusnya diperlakukan sebagai modal yang bisa melipat gandakan kekayaan, tapi sebagai modal pengembangan diri atau benih investasi jangka panjang. Opsi 1. Pendidikan dan keahlian. Investasikan sebagian uang itu untuk membeli kursus atau buku yang bisa meningkatkan keahlian Anda. Dalam dunia modern, skill Anda adalah aset dengan return tertinggi. Jika 500.000 bisa membuat Anda mahir satu keahlian baru yang meningkatkan gaji bulanan Anda 2 juta, itu adalah return 400% di bulan pertama, dan itu akan terus berlanjut. Opsi 2. Boring investment is the best investment. Sisa uangnya, masukkan ke instrumen yang membosankan. Lupakan trading dan kripto yang volatil. Mulai dengan reksadana indeks saham, atau bahkan deposito berjangka yang aman. Tujuannya bukan untuk mendapatkan cuan besar sekarang, tapi untuk membangun kebiasaan disiplin menabung dan berinvestasi. Sukses finansial tidak dibangun dari satu lompatan 1 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah, tapi dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Para sultan saat ini juga memulai dengan langkah kecil, disiplin, dan manajemen resiko yang ketat sebelum mereka mengizinkan diri mereka mengambil resiko yang lebih besar. Jadi, jangan biarkan dompet Anda kena prank oleh ilusi cepat kaya. Alihkan fokus Anda dari mencari return yang fantastis menjadi mengamun skill dan disiplin yang realistis. Itu adalah formula cuan yang sebenarnya. Kalau Anda butuh reality check yang lebih dalam dan strategi cuan yang benar-benar bisa diaplikasikan untuk audiens umum, pastikan Anda subscribe ke Mau Cuan Dong. Sampai jumpa di video selanjutnya.